Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Karunyawati dengan NIM 240402169. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pemrograman yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman Vemlo. Nah, di sini saya menggunakan data master, yaitu dari data pemasok atau data supplier. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan pada halaman data pemasok ini. Pertama, kita akan ke codingannya dulu, yaitu di index.blade.php. Nah, ini tampilan untuk menampilkan data di data pemasoknya. Di sini yaitu tag tabelnya, dengan ini untuk masukkan kolom-kolomnya, ada kolom nomor, kode, nama, alamat, dan HP. Selanjutnya itu ada Tibadi ini isinya untuk nanti isi dari data-data si suppliernya tersebut. Oke, untuk PHP variabel nomor 1 ini itu digunakan untuk sebagai penomoran baris tabel. Setiap kali perulangan ini akan berjalan, nilai variabel nomor ini akan bertambah. Lalu ada for each variabel data ASCII. For each ini digunakan untuk melakukan perulangan data yang dikirim dari controller. Lalu ada variabel data itu variabel data ini itu berisi kumpulan data dari pemasok yang ada di database. Lalu setiap kali nanti barisnya akan disimpan sementara dalam variabel bernama variabel key. Nah, perulang ini akan berjalan sebanyak jumlah data pemasok yang ada. Lalu di sini ada untuk menampilkan button dari edit dan hapus. Oke, selanjutnya yaitu ke routernya. Nah, ini adalah router untuk dari untuk suppliernya. Di sini router untuk ke function index di sini nama controllernya yaitu supplier controller. Nah, dengan function index lalu ada juga untuk router dari halaman tambahnya yaitu dengan function create, ada store, edit, lalu ini juga untuk hapusnya. Lalu setelah uh, dari router kita ke file controller suppliernya. Nah, ini adalah controller untuk suppliernya. Nah, di sini yaitu ada namanya function index. Di function index ini Pada function index ini digunakan untuk mengambil seluruh data pemasok dari tabel pemasok menggunakan query yang namanya db tabel pemasok. Ini adalah nama tabel pemasoknya. Lalu data yang tadi diambil disimpan dalam variabel yang namanya variabel data pemasok. Kemudian nanti data tersebut datanya akan dikirim ke supplier index menggunakan with. Lalu ada namanya function create. Nah, pada function create ini digunakan untuk menampilkan halaman from data supplier. View yang dipanggilnya yaitu supplier tambah. Lalu ada method namanya store. Method ini itu untuk menyimpan data baru ke database, ke table si suppliernya tadi. Nah, ini ada variable request, itu digunakan untuk ngambil input yang ada tadi di form. Lalu nanti akan dicek ke database untuk memastikan kode supplier-nya itu tidak ada duplikat. Nah, kalau belum ada, maka nanti akan disusun ke dalam array yang namanya variable pro. Kemudian akan masuk ke tabel pemasok yang menggunakan insert get ID. Nah, ini adalah tampilan codingan halaman tambah.php-nya. Di sini tag formnya dengan action URL supplier store.
Nah, di sini adalah form-form untuk mengisinya, yaitu ini untuk kode supplier dengan name kode, lalu nama supplier dengan name-nya nama, lalu nomor HP dan alamat juga. Dan ini button untuk simpan datanya. Setelah kita dari sini, kita ke routernya. Routernya yaitu ini, router supplier. Nah, ini router supplier untuk tambah tadi. Dengan function create, ada create dan store. Store ini yaitu tempat gimana nanti proses penambahan data tersebut. Lalu ada namanya controller edit dengan function edit. Public function edit triggers variable request. Nah, di sini untuk mengambil satu data pemasok berdasarkan ID pemasok dengan nama ID-nya sesuai nama yang ada di view tadi, itu ada ID pemasok dan disamakannya saja dengan yang ada di kolom tabel pemasok. Nah, data tersebut nanti akan diambil dari database menggunakan where first. Lalu nanti datanya akan dikirim ke supplier edit untuk menampilkan form editnya tadi. Nah, ini adalah tampilan halaman form editnya. Sebenarnya kita mulai dari tampilan sini dulu. Nah, ini adalah tampilan form editnya. Pertama dari view, sama seperti di tambah data juga, tetapi di sini mereka mengirimkan yang namanya memanggil ID pemasoknya sesuai yang kita klik. Dengan value data kode nanti sesuai sama data-data yang mau kita edit dengan ID pemasok. Setelah dari sini kita ke namanya router. Sebenarnya dari view, lalu ke router, baru ke controller. Nah, di sini ada edit. Ini adalah routernya edit. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke suppliernya. Nah, lalu ada method update atau function edit. Public function update. Nah, ini untuk function yang ini tuh untuk memperbarui data dari supplier. Nah, data input dari form nanti akan disusun ke dalam array variable pro query update dan nanti akan dijalankan dengan kondisi ID pem. Data lama di database nanti akan diganti dengan data baru yang dari form. Setelah diupdate, data pemasok diambil kembali, view supplier, index akan dipanggil lalu menampilkan data terbarunya. Lalu ada public function hapus. Nah, ini yang terakhir. Nah, di sini adalah function untuk hapus ID supplier diambil dari form menggunakan variable request. Data dihapus dari tabel pemasok, lalu digunakan perintah delete. Setelah nanti data dihapus, data pemasok diambil ulang, kemudian nanti akan berhasil dikirim ke view yaitu supplier index. Oke, selanjutnya untuk di transaksi saya memilih itu penjualan. Nah, gimana cara menampilkan data di penjualan, terus input penjualan, lalu ada edit, hapus, detail, dan printnya yang ada di penjualan. Itu akan saya jelaskan codingannya. Pertama, kita akan ke codingan view yaitu index.blade.php. Nah, ini adalah tampilan dari pembelian index.php dengan nama foldernya itu pembelian. Nah, ini adalah tampilan di mana untuk menampilkan tadi tabelnya. Di sini ada button untuk menampilkan rekap pembelian, rekap rincian, lalu input pembelian. Nah, ini adalah tabelnya untuk menampilkan. Di sini ada kolom. Di sini ada kolom nomor bukti, tanggal pemasok, keterangan total. Nah, di sini jadi sama juga untuk melakukan perulangan perhitungan. Pada sini untuk mengambil data tadi dari database itu ada nomor bukti, terus date, nama pembeli, keterangan, nomor format. Dan ini itu tempat button untuk detail, edit, hapus, cetak. Nah, setelah dari sini kita akan ke router, di mana di router ini
alur pemrogramannya kan dimulai dari view, itu untuk menampilkan data sama menyediakan tombol-tombol aksi. Lalu nanti ketika kita klik, itu nanti view akan mengirim request ke router. Nah, router nanti akan meneruskan requestnya ke controller. Di controller nanti akan memproses data, berinteraksi, dan lain-lain. Nah, untuk penjualan ini adalah routernya yang nanti akan mengirim request ke controller. Untuk menampilkan tadi index.php menggunakan function yaitu index yang ada di controller penjualan controller. Di sini ada function index, input, simpan, detail, edit, update, hapus, cetak yang ada di controller penjualan controller. Nah, untuk tampilan lanjut kita ke setelah mengirim request ke controller, kita buka controllernya yaitu pembelian controller. Nah, ini adalah controller dari pembelian controller. Di sini ada function index. Di function index ini, di mana untuk menampilkan data-data yang ada di database, yang ada di tabel beli. Dan di sini untuk mengambilkan data dari tabel beli itu sebagai headernya dari pembelian. Lalu menggunakan left join. Kenapa menggunakan left join? Karena di sini ada relasi dari ID pemasok sama ID pembeli. Lalu diselect untuk memilih kolom yang dibutuhinnya itu apa aja. Lalu di order by dari beli tanggal JSC menurut data berdasarkan tanggal terbaru. Nah, hasil query tersebut akan dikirim ke view melalui variable data. Lalu ada function input, cara menginputnya. Ini adalah tampilan untuk function inputnya. Di sini untuk headernya ada nomor untuk menambahkan nomor bukti, lalu tanggal, pemasok. Nanti pemasok ini sudah otomatis dari pelupingan pemasok yang ada di tabel pemasok. Lalu untuk catatan dari detail pembelian itu ada part barang quantity, harga beli, subtotal. Nah, di sini untuk melihat ke totalnya. Lalu juga ada JavaScript-nya. Selanjutnya ke root-nya yaitu ini untuk mengirim request untuk menampilkan halaman halaman inputnya tersebut tadi dikirim ke request yaitu fungsinya dengan input dan simpan ini proses nanti bagaimana si controller untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan dari data yang kita isi nanti akan bagaimana bisa kesimpan ke tabel si beli dan si mutasinya ini. Lalu kita ke controller input. Function input yang ada di controller pembelian controller. Nah, di sini adalah tabel function untuk inputnya. Nah, ini adalah untuk membuat nomor bukti pembelian dengan variabel nomor bukti. Nanti secara otomatis akan langsung terisi dari kombinasi kode pembeli, lalu ada ID user, sama waktu saat ini. Nah, nanti akan mengambil seluruh data pemasok dan part jasa dari database. Nanti datanya akan dikirim menggunakan compact. Selanjutnya, ada metode simpan, request variabel simpan. Ini adalah metode simpan. Nah, pada variabel simpan ini, itu untuk proses penyimpanan pembelian baruan. Nah, yang pertama yaitu ambil detail item. Dari variabel item, JSON decode request item, data detail pembelian dikirim dalam bentuk JSON, diubah menjadi array agar bisa diproses dengan perulangan. Jadi kalau misalnya itemnya kosong, nanti prosesnya itu akan diberhentikan. Lalu ada transaksi dari database-nya. DB begin transaction. Nah, ini digunakan nanti untuk memastikan kalau semua proses itu akan berhasil. Atau semuanya bakal dibatalkan. Nah, ini proses yang di sini itu bakal menyentuh banyak tabel. Ada tabel beli, mutasi, dan purchase. Lalu nanti disimpan ke header pembelian. Yaitu DB tabel beli insert.
beli insert. Nah, di sini menyimpan data utama pembelian, ada nomor bukti, tanggal, pemasak, dan total. Pada bagian ini itu disebut dengan header transaksi. Lalu perulangan detail pembelian. Di sini for each variable item as item. Perulangannya nanti akan diproses setiap barang yang akan dibeli untuk mengambil data part berdasarkan kode, lalu mengambilkan stok lama dengan harga rata-rata lama, dan mengambil quantity harga baru dari input. Lalu untuk menghitung harga rata-rata terbaru dengan variabel harga rata-rata baru. Nah, di sini untuk menghitung harga rata-rata berdasarkan stok lama dan stok baru, lalu menggunakan mencegah pembagian dengan nol. Lalu insert ke tabel mutasi. Lalu insert ke tabel mutasi. Dan untuk mencatat stoknya. Dan ini untuk MK-nya itu masuk, menandakan barang yang masuk digunakan sebagai riwayat transaksi stok. Lalu update tabel purchase. Memperbarui untuk totalnya dan menyimpan harga beli terakhir dan menyimpan harga beli terbaru. Lalu ada metode dari detail atau function dari detail. Itu untuk data detail pembelian berdasarkan nomor bukti. Nah, query pertama mengambilkan header pembelian, mengambil detail barang dari tabel mutasi, nanti akan digunakan where-nya kemana, apakah dia masuk untuk memastikan pembelian yang diambil. Datanya nanti akan kekirim di view menggunakan compact. Lalu ada public function edit. Nah, di sini untuk melakukan pengeditan dari data pembelian. Nah, di sini mengambilkannya itu berdasarkan nomor bukti. Nah, nanti baru akan melakukan proses pengeditan yang akan sekaligus terupdate di dua tabel, yaitu ada tabel beli dan mutasinya. Lalu ada function hub. Ini proses untuk melakukan ketika datanya diupdate dan otomatis akan terupdate ke database-nya. Kalau yang edit ini untuk memastikan menampilkan data yang dipanggilnya tadi berdasarkan nomor bukti. Setelah nomor bukti, lalu ada update ini untuk menampilkan untuk melakukan proses penyimpanan atau pengupdatean data yang tadi sudah kita updatekan. Di sini pertama itu mengambil data dari mutasi lama. Untuk mengetahui stok lama yang pernah kita tambahin, lalu akan dikurangkan stoknya itu yang setelah kita edit, kita menambahkan atau dikurangkan. Nanti akan melakukan hapus mutasi. Lalu ada function hapus di sini untuk menghapus data di penghapusan pembelian. Pertama, ambil detail dari mutasinya terlebih dahulu, digunakan menghapus stok dan harga yang pernah masuk. Lalu rollback ke stok dan harga. Rollback ke stok dan ke harga. Nanti stoknya akan dikurangi, harga rata dihitung ulang, dan stok akan menjadi negatif. Lalu hapus data mutasi, dan hapus header pembelian. Nah, ini adalah untuk tampilan dari inputnya tadi sudah edit. Nah, ini untuk editnya sebenarnya sama dengan input tabnya hidden, nomor bukti yang tadi kita
kita klik berdasarkan nomor bukti, dan itu nomor buktinya akan kemudian disembunyikan, dan ini akan menampilkan nilainya sesuai dengan nomor bukti yang kita panggil. Ada nomor bukti, tanggal, lalu pemasok. Lalu ada detail. Detail ini untuk menampilkan detail-detail yang sudah ada. Atau setiap si user membeli, detail barang apa saja yang mereka beli. Ini tampilan untuk detailnya. Ada. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan apakah dia berhasil. Pertama, input penjualan. Kita input, pilih pelanggannya, bila ini. Terus kita pilih service stand up. Kita tambah baris, busi 6. Lalu kita bayar 477.462. Kita simpan transaksi. Nah, transaksi berhasil disimpan. Nah, ini adalah transaksi yang telah kita lakukan tadi. Sekian video dari penjelasan codingan sistem bengkel yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.